Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmatnya yang banyak kepada kita, nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan, nikmat taufik dan hidayahnya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan buat kita dalam menjalani kehidupan ini, dalam menjalani hal-hal yang terkait dengan ibadah saum yang kita kaji pada kali ini. Kita akan melanjutkan kajian tentang saum dalam kitab Kifayatul Akhyar, dalam program Kupas Kitab Kifayatul Akhyar, program Amaliyah Ramadan SMP Islam Al-Azhar 9 Bekasi. Baik, kita buka kitabnya, kita lanjutkan. Wa'lam, dan ketahuilah, anna sesungguhnya istihbabas sahur, disunahkannya sahur, mujma'un alaihi, itu disepakati, sesuatu yang disepakati oleh para ulama. Jadi menjadi ijma'. Jadi tidak ada yang menentang, karena memang ini juga perbedaan antara puasa di zaman Rasulullah, syariat Islam, dengan puasa kalangan umat-umat terdahulu Yahudi dan Nasrani. Perbedaan adanya sahur. Nah, inilah umat Islam. Kalau dulu Yahudi dan Nasrani yang kita baca dalam tafsir-tafsir dan juga hadis yang menafsiri kama kutiba alal ladzina min qablikum, bahwasanya puasa diwajibkan kepada umat-umat terdahulu. Nah, itu di sana Yahudi dan Nasrani, dan mereka perbedaannya tidak ada sahur. Nah, sementara di umat Rasulullah ini adanya sahur, dan ini sunnah tersebut merupakan ijma'. Wa yahsulu, dan itu bisa didapat sahur, terhitung, kita dihitung sebagai orang yang melakukan sahur biqalilil akli, dengan sedikit makan, hanya sedikit saja, sesuap nasi gitu ya, itu sudah disebut sahur. Wabil ma'i, bahkan dengan hanya seteguk air, hanya minum saja, itu sudah disebut sahur ya. Intinya kita bangun menjelang subuh, di situ kita makan atau minum sesedikit mungkin, itu sudah termasuk sunnah ya. Karena orang Yahudi dan Nasrani itu sama sekali nggak ada sahur. Mereka begadang semalaman, ketika mereka tidur itulah mulai puasa mereka. Jadi setelah dia tidur sudah nggak boleh lagi makan dan minum. Jadi startnya puasa, mulainya puasa bagi Yahudi dan Nasrani itu mereka saat tidur jam 11, disitulah mereka mulai puasa. Tidur jam 1, disitulah mereka mulai puasa. Jadi tidak berdasarkan kayak kita, yaitu saat subuh, fajar ya, saat waktu subuh baru kita mulai. Kalau mereka Yahudi Nasrani ini saat mereka tidur, maka semalaman mereka ingin ibadah terus, sehingga jam 1, jam 2, mungkin jam 3 mereka tidak tidur untuk mendapat banyak pahala. Tetapi umat Rasulullah, inilah rahmatnya Allah dan sayangnya Nabi Muhammad kepada kita, adanya waktu sahur, sehingga kita akan kuat untuk bisa berpuasa. Fi Sahih Ibnu Hibban, dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, dalilnya adalah tasahharu, sahurlah kalian, walau bijur'ati ma'in, meskipun dengan seteguk air saja ya, karena mungkin sudah imsak atau nggak ada makanan minuman ya. Ada banyak kisah ya, orang-orang yang kelaparan ya, orang-orang yang kemudian diuji oleh Allah, dia untuk berbuka saja tidak ada ya, dan untuk sahur apalagi. Dia kemudian bertanya kepada ulama, apakah kami sah wahai syekh, wahai tuan guru, kita berpuasa? Memang kenapa kami tidak makan sahur? Memang sunnah sahur itu tidak apa-apa, tidak sahur. Kami tidak sahur karena tidak mendapatkan makanan yang dimakan untuk sahur. Untuk berbuka pun kami tidak ada. Jadi mendengar jawaban ini, tuan guru tadi, syekh tadi sedih ya. Ada orang-orang yang seperti ini, tidak bisa makan buka dan tidak bisa makan sahur, jadi dia berpuasa terus. Nah, ini kalau dia mendapatkan air, itu sudah sunnah sahur. Berbuka hanya dengan air yang sedikit, itu sudah dihitung berbuka. Wa dzakara dzalika An-Nawawi, Imam An-Nawawi menyebutkan hal tersebut fi Syarhi Al-Muhadzab, dalam kitab Syarah Muhadzab atau kitab Al-Majmu'. Wa yadkhulu waqtu sahur binisfil laili, dan masuk waktu sahur. Kapan waktu sahur itu dihitung? Binisfil laili, yaitu pertengahan malam ya, katakan jam 12 tengah malam, itu sudah dihitung sebagai sahur. Tapi takhir sahur dia nggak dapat, mengakhirkan sahurnya dia nggak dapat pahala.
Ya, kalau dia sahur jam 1 di tengah malam atau jam 2, dia dapat pahala sahur, tetapi nggak dapat pahala mengakhirkan sahur. Jadi ada dua hal, beda ya. Jadi kalau kita usahakan kita dapat pahala sahur itu sendiri dan dapat pahala mengakhirkan sahur ketika kita sahurnya jam setengah 4, jam 4 gitu ya, mendekati subuh. Jangan terlalu mepet juga, karena tadi khawatir subuh kita hanya keburu minum saja. Itu sudah disebut sebagai sahur. Zakarahu Ar-Rafi'i, ini disebutkan juga oleh Imam Ar-Rafi'i fi akhiri kitabil Aiman, dalam akhir kitab Al-Aiman ini ya, alifnya, hamzahnya, fathahnya di atas. Wa'lam, dan ketahuilah, annas-shaima, sesungguhnya orang yang berpuasa. Wa'lam, dan ketahuilah, anna, sesungguhnya as-shaima, orang yang berpuasa, yata'akkadu, sangat dianjurkan fi haqqihi, dalam haknya, dia mesti gitu ya. Yata'akkadu itu mesti. Saunu lisanihi, menjaga lisannya, anil kadhibi, dari dusta, wal ghibati, dan ghibah. Ya, ghibah itu definisinya adalah zikruka akhaka ma yakrahu, menyebutkan apa yang ada pada saudaramu sementara dia tidak suka. Ya, jadi orang ini disebutkan aibnya, dan orang ini kalau tahu dia nggak suka, ya, dia disebut-sebut aib tersebut terkait dengan fisik, terkait dengan perilaku dan sebagainya, semua hal. Nah, itu ghibah. Nanti ada ghibah yang memang dibolehkan, ghibah yang kemudian mubah, ya, menyebutkan aib ketika memang di pengadilan ditanya oleh seorang hakim, kita sebutkan, ya. Untuk yang kedua contohnya adalah membedakan satu dengan yang lain. Di dalam kampung itu ada dua Ahmad yang mana? Ahmad yang pincang. Nah, gitu. Menyebutkan pincang untuk membedakan Ahmad yang lain, itu boleh. Jadi bukan dalam rangka ghibah umum ya, tetapi untuk mu'arraf, untuk membedakan. Menyebutkan aib seorang ulama, yang ulama ini adalah pelaku bid'ah atau kemungkaran. Kita bongkar kesesatannya, itu bukan ghibah juga ya. Menyebutkan aib suaminya suka memukul dan sebagainya, itu ghibah, membicarakan, tetapi tidak boleh di umum, yaitu di ustadz atau kiai atau di pengadilan yang memang mau tidak mau dia harus menjelaskan kesalahan suaminya, ya. Mungkin suaminya melakukan kekerasan dalam rumah tangga, itu tidak ghibah ya ketika ini di pengadilan. Tidak juga disebut sebagai ghibah putih ya, kadang ada yang menyebut ghibah putih, ghibah yang dibolehkan gitu, sebut saja ghibah yang mubah ya. Ghibah yang sebenarnya ditolerir, itu boleh. Minal umur al-muharramah, dari perkara-perkara yang diharamkan gitu ya. Jadi tidak hanya dusta, ghibah, tetapi banyak hal lain yang lisan ini tidak terjaga. Bisa karena marah ya, bisa karena emosi ya, kata-kata yang tidak baik itu keluar. Nah, itu wa ghairi dzalik minar umur al-muharramah, ya, menjaga lisan kita. Apa dalilnya? Wa fi sahihil Bukhari, dalam kitab Imam Bukhari, yaitu kitab sahihnya, malam yada, siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, ucapan dosa, wal amal, dan perbuatan bihi, perbuatan dosa. Jadi bukan hanya qaul, wa ghairi zalik itu tadi adalah perbuatan, bukan hanya hal yang dengan lisan, tetapi tangan, kaki, atau apapun perbuatan dosa itu, wal amal bihi, dan perbuatan dosa. Falaisa lillah, maka tidak ada bagi Allah hajatun, butuh, maka Allah tidak membutuhkan fi ayyada'a, dia meninggalkan ta'amahu, makanannya, wa syarabahu, dan minumannya. Allah tidak butuh dia puasa, tidak makan minum kalau dia masih melakukan perbuatan dosa, baik lisan namanya qaulaz zur, wal amala bihi, dan amal zur ya, ini juga diharamkan. Wa fil hadis, dalam hadis, rubba shaimin, ada banyak sekali, banyak sekali shaimin, orang yang berpuasa, laisa, tidak ada, lahu baginya, min siyamihi, dari puasanya illal ju'a, kecuali hanya lapar saja. Wa rubba qaimin, dan banyak sekali orang yang melaksanakan tahajud, qiyamul lail,
laisalahu, dia tidak mendapatkan apa-apa min qiyamihi, dari tahajudnya, illa sahar, kecuali hanya begadang, hanya melek saja. Dia tahajud tapi kemudian gak dapat pahala. Seperti orang yang berpuasa tadi, dia tidak makan minum tapi hanya dapat laparnya saja. Ya, kalau dalam kitab-kitab tasawuf itu orang yang berwudu hanya dapat basahnya saja, dia nggak dapat kesucian zahir maupun batin, karena dia tidak sah wudunya, tidak sesuai dengan ketentuan wudu. Rawahu al-Hakim, diriwayatkan oleh Imam al-Hakim. Waqala, dan dia berkata, innahu ala syaratil Bukhari, hadis ini sesuai dengan syarat Imam Bukhari dalam menerima hadis, ya. Jadi meskipun tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, tetapi syarat-syaratnya sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Imam Al-Bukhari. Wali annal kalam, dan karena sesungguhnya berbicara al-hajr al-fahsya, berbicara yang buruk, yang keji, yuhbitu as-sawab, bisa menghilangkan, menghapus pahala. Wa qad sarraha bizalika al-Mawardi war-Ruyani, dan demikian ini sungguh telah dijelaskan, sarraha telah diterangkan, bizalika dengan hal ini, al-Mawardi, Imam al-Mawardi dan Imam ar-Ruyani. Ya, itu saja mungkin taklim kita kali ini terkait dengan menjaga lisan. Tidak hanya hal yang lisan, tetapi perbuatan-perbuatan yang haram, ya, menipu, ya, saat kita berpuasa kita melakukan tindakan-tindakan yang diharamkan, ya, dalam hal muamalah, dalam hal pergaulan dengan sesama, hal-hal yang kira-kira ini adalah bagian al-muharramah. Itu semua dilarang dalam agama, sehingga akan mengurangi puasa kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.